Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Cynthia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug, prodi PGEB kelas 4C dengan NIM 23591011. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang norma dan aturan. Kira-kira teman-teman semua udah paham belum ya mengenai norma dan aturan? Kalau belum, silakan simak video berikut ya. Pertama, norma. Halo teman kece, apakah ada dari kalian yang sering terlambat masuk sekolah? Wah, jika kalian termasuk yang sering terlambat, nah itu kalian sudah melanggar norma di lingkungan sekolah loh. Lalu, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam sebuah masyarakat. Dalam contoh tadi, kamu adalah salah satu warga sekolah, dan salah satu normanya adalah kamu tiba di sekolah harus tepat waktu. Tapi kenapa ya kita harus tiba tepat waktu? Siapa ya yang membuat aturan tersebut? Dan kenapa perlu ada aturan ini? Coba kita renungkan dulu ya. Norma seperti tiba tepat waktu di sekolah adalah hasil dari perilaku warga sekolah sejak lama. Aturan ini muncul karena dari pengalaman. Tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran acara belajar mengajar di sekolah. Kalau setiap anak bebas tidak di kelas kapanpun, akan ada banyak anak yang ketinggalan pelajaran dari guru. Pada akhirnya, hak belajar anak jadi tidak terpenuhi dan bisa jadi anak tinggal kelas. Tentunya kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Bagi warga masyarakat, norma berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui tindakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu apa ya syarat-syarat dari suatu norma? Norma memiliki syarat sebagai berikut. Terdapat perintah, yaitu anjuran dan petunjuk yang harus dilaksanakan. Terdapat larangan, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan. Adanya sanksi atau hukuman untuk orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma, serta memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang artinya setiap norma yang berlaku wajib diterima dan dipatuhi. Fungsi norma apa ya? Dan bagaimana jika tidak ada norma? Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya norma, tingkah laku masyarakat dapat diatur dan dikendalikan. Sanksi yang ada pada norma diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya atau mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Norma juga memberikan jaminan kepada setiap orang akan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai porsinya, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Nah, sekarang sudah lebih paham ya apa itu norma? Lalu, apa saja macam-macam norma? Pertama, norma agama, yaitu rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Contoh pelaksanaan norma agama adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Misalnya dengan beribadah, bersedekah, dan tidak mengambil barang milik orang lain. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman hidup yang bersumber dari suara hati masing-masing orang. Contoh norma kesusilaan adalah jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, lalu takut dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ketiga, norma kesopanan, yaitu aturan hidup yang muncul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat.
Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Contoh norma kesopanan adalah aturan tentang cara berpakaian, cara berbicara, dan cara makan, serta cara bergaul dengan sesama. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah sanksi sosial seperti ditegur, dicemooh, atau dikucilkan oleh masyarakat. Selain norma kesopanan, suatu daerah bisa juga memiliki norma adat yang sudah ada sejak dulu dan dikenalkan secara turun-temurun. Contoh norma adat adalah adanya selamatan di daerah Jawa atau tidak adanya aktivitas masyarakat dan alat elektronik dimatikan selama saat perayaan Nyepi di Bali. Keempat, norma hukum, yaitu pedoman-pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang. Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama gubernur, atau tata tertib di sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah dan wakil bidang kesiswaan. Di antara norma-norma lainnya, norma hukum lebih memiliki sifat mengikat dan memaksa untuk dipatuhi serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Sanksi bagi pelanggar norma hukum di masyarakat, misalnya kurungan penjara atau denda sementara. Sanksi bagi pelanggar norma hukum atau tata tertib di sekolah, misalnya teguran lisan, pemanggilan orang tua, atau dipindahkan ke sekolah lain. Meskipun ada sanksi yang tegas, mengapa orang tetap melanggar norma ya? Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran norma. Contohnya, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, sudah terbiasa melakukan pelanggaran, dan tidak memiliki sikap menghargai dan empati kepada orang lain. Seseorang juga bisa melanggar norma karena adanya tekanan dari luar. Misalnya ada paksaan dari teman untuk ikut bolos atau berkelahi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mematuhi norma yang ada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh penerapan norma di lingkungan keluarga adalah menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan mengikuti perintah orang tua. Contoh penerapan norma di lingkungan sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, atau tidak melakukan bullying. Contoh penerapan norma di lingkungan masyarakat adalah saling bertegur sapa dan saling membantu dengan tetangga, melestarikan budaya setempat, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat, seperti ikut kerja bakti atau perayaan Hari Kemerdekaan. Contoh penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara adalah menjaga fasilitas umum dengan tidak mencoret-coret atau buang sampah sembarangan, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya yaitu aturan. Aturan adalah kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh semua orang. Mengapa ya ada aturan-aturan? Aturan dibuat agar hidup menjadi lebih tertib dan aman, lalu agar tidak mengganggu orang lain, dan juga agar kita bisa hidup rukun bersama dengan teman-teman lainnya. Jenis aturan ada dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis yaitu aturan yang dapat dilihat dan dibaca, sedangkan aturan tidak tertulis yaitu aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat. Berikut merupakan contoh-contoh aturan di berbagai tempat. Di rumah, kita memiliki aturan untuk membantu orang tua, belajar dengan rajin dan tidur yang cukup. Lalu, aturan di sekolah, kita harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan juga tidak mengganggu teman. Dan ada juga peraturan di tempat umum,
yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan mengantri dengan tertib. Fungsi aturan. Fungsi aturan yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan. Jika semua orang mematuhi aturan, maka lingkungan akan menjadi tertib dan juga aman karena tidak ada kejahatan. Kemudian, yang kedua, membatasi tingkah laku. Jika ada aturan, maka tingkah laku buruk akan dibatasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat, mencegah perselisihan. Akibat jika kita melanggar aturan, yang pertama, mendapat teguran. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan keributan. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, saya harap teman-teman semua dapat paham ya akan norma dan aturan. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Apabila ada salah kata